Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Gias Fitri Setiani. Saya dari kelas 3A jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang terapi konseling realitas. Sebenarnya, apa sih konseling realitas itu? Terapi konseling realitas merupakan suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Inti terapi realitas adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Terapi realitas yang menguraikan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang dalam mencapai suatu identitas keberhasilan. Dapat diterapkan pada psikoterapi, konseling, pengajaran, kerja kelompok, konseling perkawinan, pengelolaan lembaga, dan perkembangan masyarakat. Siapakah tokoh dalam konseling realitas? Tokoh dalam teori ini adalah William Glasser. William Glasser lahir pada tahun 1925 di Cleveland, Ohio. Glasser belajar teknik kimia di Case Western Reserve University di Cleveland. Kemudian Glasser beralih ke psikologi klinis pada tahun 1948, dan kemudian ke psikiatri. Glasser kemudian menyelesaikan pelatihan psikiatri di Veteran Administration dan UCLA Los Angeles. Tujuan konseling realitas. Tujuan konseling realitas adalah membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Pada dasarnya, otonomi adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal. Terapi realitas membantu orang dalam menentukan dan memperjelas tujuan-tujuan mereka selanjutnya. Menurut Paul de Meyer dan kawan-kawan, terapi realitas yang diperkenalkan William Glasser memusatkan perhatiannya terhadap kelakuan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan 3 R, yaitu reality, do right, dan responsibility. Ciri yang sangat khas dari pendekatan konseling ini adalah tidak terpaku pada kejadian-kejadian di masa lalu, tetapi lebih mendorong konseli untuk menghadapi realitas. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab dengan merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan tersebut. Di sini ada contoh kasusnya. Ada seorang siswa, kita sebut saja Yuan. Jadi Yuan akan mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Seharusnya, jika ingin mengikuti SBMPTN, Yuan harus giat belajar agar bisa menjawab pertanyaan yang ada dengan baik dan lulus ujian. Tetapi, Yuan malah hanya bermain-main, tidak mau mengikuti les yang orang tuanya telah sediakan, dan dia tidak menunjukkan usaha-usaha agar bisa lulus SBMPTN. Nah, cara mengatasi permasalahan tersebut dengan terapi konseling realitas yaitu kita bisa menggunakan salah satu teknik konseling menurut Corey, yaitu membantu klien merumuskan rencana perubahan. Kita gunakan prinsip 3R, right, responsibility, dan reality. Jadi konseling diminta oleh konselor untuk memikirkan apakah dengan ia tidak belajar, hanya bermain-main dan bermalas-malasan merupakan suatu tindakan yang benar. Lalu responsibility atau tanggung jawab. Konselor bisa memberikan pertanyaan atau bisa menggunakan teknik kejutan verbal agar timbul rasa tanggung jawab dalam diri konseli. Dan terakhir adalah reality atau realitas. Kita beritahukan kepada konseli bahwa di depan diri konseli ada SBMPTN, di mana kita harus belajar. Karena jika tidak belajar, bagaimana bisa lulus? Kita kasih realitanya kepada konseli. Jika hanya bermain-main saja, apakah soal SBMPTN tersebut bisa ia kerjakan? Lalu Whoop Boulding sebagai juru bicara terkemuka konseling realitas mengemukakan prosedur konseling realitas dengan sistem WDEP, Want, Doing, Evaluation, dan Planning. Yang pertama ada Want. Konselor menanyakan kepada konseli, apa yang dia inginkan dari SBMPTN? Dia ingin lulus atau bagaimana? Yang kedua ada Doing. Ketika di tahap Want, konseli menjawab ia ingin lulus SBMPTN, maka konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi apa saja yang harus konseli lakukan jika ia ingin lulus SBMPTN. Ketiga ada evaluation. Pada tahap ini, konselor membantu konseli mengevaluasi apakah tindakan konseli sudah cukup benar dan akan membuat dia lulus SBMPTN. Dan yang terakhir ada planning. Perencanaan. Perencanaan dibuat berdasarkan hasil evaluasi perilaku pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap evaluation. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.